Sekarang kita bandingkan Bang, kanan kiri. Sekarang kalau ada Al-Quran, saya bilang sama Bang Bena, Bang Bena, ini ada Al-Quran menurut Fandi Ahmad. Apakah itu Al-Quran, Bang? Iya, iya. Kalau yang saya tahu mengenai Al-Quran ini dari guru-guru saya juga yang mengajarkan tentang Islam, itu jangankan menurut Abang Pandi, terjemahan saja bukan Al-Quran gitu Bang. Katanya. Nah, sekarang saya kasih Abang kitab, tulisan kitabnya itu Al-Quran menurut Fandi Ahmad. Apakah itu Al-Quran, Bang? Ntar dulu Bang, ini menurut secara mushaf. Tulisan Fandi mengenai Al-Quran. Oh enggak. Saya enggak. Berarti bukan Al-Quran ya? Oke. Nah, sama seperti itu Bang. Gospel according to Matthew. Kabar baik menurut Matius. Apakah itu gospel? Tidak. Nah, jadi daripada kita perdalam dalam bahasanya, gimana kosakatanya, karena kalau Aramaik kosakatanya ada cuma ada 98.000 Bang tadi untuk menjawab. Jadi kalau kita mundur, kita lihat garis besarnya, apakah sebenarnya yang Bang Rostrum dan Bang Bena itu pikir itu gospel? Apakah itu gospel? Abang bisa menjawab, itu bukan. Itu bukan gospel menurut Matius, gospel menurut Lukas. Oke. Kalau saya lebih menggunakan bahasa kitab karangan gitu, atau buku karangan. Lebih kasar. Tapi dia yang punya, jadi boleh kayak gitu. Oke. Berarti selama ini yang saya yakini bahwa Matius, Lukas, Markus dan lain sebagainya itu semua adalah penulis atau pengarang cerita, pengarang sejarah, sementara tidak terkonfirmasi kepada sumbernya. Siapa sumbernya di sini yang harus kita tahu? Terkonfirmasikah kepada Yeshua HaMasyiah atau terkonfirmasikah kepada Tuhan gitu. Ini Bang Rostrum bisa menjawab, Yesusnya sendiri semestinya nggak tahu ya tentang gospel atau kabar baik, karena ditulisnya setelah Yesusnya nggak ada. Sementara kalau Al-Quran, penulisnya ini yang 65 yang saya bisa sebutkan tadi, itu dibaca ulang di depan Rasulullah dan Rasulullah setuju biar mengkonfirmasi bahwa nggak ada tambahan-tambahan kata atau ayat. Ya. Maksud saya ini terkonfirmasi tidak gitu ya, ayat-ayat ini. Terkonfirmasi Bang oleh Bapak Gereja saat penyusunan proses kanon. Bukan itu maksud saya Bang. Ini yang kita tahu, misalnya Lukas 2 ayat 11, pada hari ini telah lahir juru selamat bagimu, bla 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 bla. Itu perkataan siapa dan itu dikonfirmasi langsung kepada sumbernya ataukah tidak? Kemudian bagaimana cara kita mengetahui itu dikonfirmasi atau tidak? Begitu maksud saya. Jangan-jangan ini rekaan dia saja, begitu Bang. Karena kalau kita ngomong-ngomong sejarah, saya sedikit belajar sejarah tapi tidak terlalu mendalam. Yang namanya sejarah ini pasti berbeda-beda Bang. Sejarah gerakan 30 SPKI juga kan berbeda-beda. Itu yang namanya sejarah. Terkecuali sejarah ini yang memang langsung yang membuat sejarahnya adalah Tuhan. Baru saya percaya 100%. Kalau yang membuat sejarah ini manusia, sepintar apapun manusia itu, saya tetap tidak akan nyampe 100% kepercayaan saya. Nah, coba yakinkan kepada saya bahwa ini adalah terkonfirmasi kepada Tuhan ayat-ayat ini. Yang sering saya baca Lukas 2 ayat 11, Yohanes 1 ayat 1. Bang Rostrum, silakan. Iya, ini kayaknya satu aliran dengan saya nih Bang. Kalau berat Bang Rostrum minta Bang Jibril kalau berat. Iya. Enggak, karena gini, kalau versi saya tahu versi Bang Jibril cukup lengkap, sangat punya data yang lengkap. Cuman satu kurang tepatnya Bang Jibril ini
bukan di posisi kami, itu saja. Jadi akhirnya membuat audiens ini merasa sepihak gitu, secara hati itu sepihak gitu ya Mas Jibril ya. Kalau kami sebagai audiens ya. Betul. Tapi kan saya nggak perlu jadi chef untuk kasih tahu abang kalau makanannya nggak enak, bang. Nah, betul. Nggak, tapi Jadi, Bang, saya untuk ngejawab Bang Bena ya. Gimana meyakinkan dia kalau ayat ini betul udah diverifikasi atau enggak? Ini kasih tahu saya salah kalau saya salah ya, Bang Rosrum. Jadi ada dua bang caranya, Bang Bena, ada dua caranya untuk memverifikasi atau melihat perspektif ayat abang. Satu, dengan imani saja. Imani saja artinya betul yang penulis itu diilhami oleh Roh Kudus dan itu dari Tuhan. Imani saja. Mau bagaimanapun, mau ditulis 400, 500, 700, 1000 tahun setelah itu, imani saja. Jadi orang yang menulis ini itu diilhami oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu nama lain dari Tuhan abang, yang bertiga-tiga itu. Atau perspektifnya satu lagi, itu ditulis oleh orang yang beriman, sementara imannya buta. Sementara begitu kita telusuri, sumbernya itu nggak di-clarify langsung oleh Yehosua di abad 1. Itu cara pandangnya, betul nggak Bang Rosrum? ya betul. Jadi yang ditanyakan oleh Bang Benaktus ini itu lebih ke kajian-kajian di sekolah tinggi teologi, Bang. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kritisi ini bukan pertanyaan jemaat awam. Jadi ya mesti memberikannya, ya pasti tidak akan diterima karena Bang Benaktus ini sudah mendapatkan sekian tahun ajaran-ajaran dogma yang sudah dalam jadi satu paket begitu, istilahnya menu makanan paket itu, yang tidak pernah dia tahu dapurnya gitu, kan gitu. Sama seperti saya, dari awal sudah menerima begitu saja, tapi begitu saya masuk ke sekolah pendidikan, itu baru saya menemukan. Iya, maaf Bang, tepat sekali apa yang dikatakan Bang Rostum ini, tepat sekali. Saya seolah-olah disajikan makanan saji, makanan siap saji, sementara saya tidak tahu ini asalnya dari mana. Begitu kan? Sebagai manusia normal, saya sebagai manusia normal dan berpikir menggunakan akal saya, ini boleh dong saya tahu ini makanan dari siapa dan didapatkannya seperti apa. Apakah dapat mencuri kah? Ataukah makanan ini dapat meminta-minta? Atau makanan ini ada racunnya? Saya khawatir kalau makanan ini ada racunnya justru membunuh saya diri sendiri, begitu. Kan secara logika Bang ya, secara logika saya tidak bawa-bawa keimanan, ranah keimanan. Secara logika semua yang saya saksikan perdebatan antara Kristen dan Islam ini tetap satu tujuannya adalah surga. Kenikmatan surga, begitu. Sementara prosesnya inilah yang kita perdebatkan, dan orang tidak akan masuk surga begitu-begitu aja, ujug-ujug harus melalui proses kan. Begitu maksud saya Bang. Makanya saya pengen tahu dari awal bagaimana ini bisa terjadi ayat ini, terkonfirmasikah ayat ini kepada yang memberikan ayat ini, siapa awal atau sumber yang memberikan ayat ini, sesuaikah bahasanya yang asli seperti itu, jangan-jangan kita memfitnah orang yang memberikan bahasa itu sendiri, begitu Bang. Oke, boleh saya komentar sebentar Bang Host? Silakan Bang Rostro. Iya. Tapi sabar, Jadi saya gini, sapa Bang. dulu. Kita sapa dulu, ada abang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dinda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman, dan selamat siang sahabat-sahabat Kristen. Dilanjutkan, saya monitor, silakan. Silakan Bang Rostro. Jadi gini, kenapa tadi saya menceritakan di awal yang abang merasa tidak nyambung ya? Kalau nanti abang itu menarik ke ini dari mana asalnya, itu Bang Jibril itu pakarnya untuk menjelaskan secara literasi ya. Tapi saya coba menjawab dengan jemaat awam gini. Kalau Bang Benaktus suka jalan-jalan, terdekat saja. Mari kita mencocokkan Bible LAI kita dengan beberapa negara yang bisa kita kunjungi, gitu, terjangkau lah gitu ya. Itu tadi saya sampaikan, jangankan abang mau minta ini sumbernya ini bagaimana sih? Nah sekarang di kondisi di Asia saja, itu Bible di masing-masing negara berbeda.
jumlah ayatnya berbeda. Dan rujukannya itu semua sudah terkonfirmasi. Saya pergi ke gereja Advent di Hong Kong, saya pergi ke katedralnya di Hong Kong, kemudian saya pergi ke negara-negara minoritas Kristen di Asia Tenggara, dan itu sudah terkonfirmasi oleh dua sekolah teologi kan, bahwa itu ada perbedaan. Mereka saja rujukannya cuma ada dua, King James Version sama International Version, dan itu menyajikan Bible yang dicetak itu ke jemaat awam itu berbeda. Jadi kalau kita tarik lebih jauh, saya akan minta tolong profesor saya Bang Jibril itu yang untuk menjelaskan itu sumbernya dari mana. Tapi kalau kita lihat terdekat secara awam aja, kita dengan tetangga sebelah aja sudah berbeda Bible-nya. Ya, Itu Bang yang saya observasi yang selama ini saya lakukan gitu. baik Bang, sedikit lagi saya Bang. Mengenai Bible ini yang sering saya baca dari mulai Yohanes 1 ayat ke Kejadian sampai Wahyu gitu kan, walaupun saya tidak tamat membaca, ini tersirat di otak saya. Ini kita belajar Bible, saya belajar Bible kepada pendeta saya, kepada guru saya, sementara pendeta saya tidak mengerti bahasa yang aslinya. Ini yang saya tidak menerima otak saya Bang. Betul. Kalau saya 50 berbicara tahun terakhir. Betul. Kalau pernah saya berbincang, saya punya teman Islam banyak sekali dan mereka mengerti bahasa yang aslinya bahasa Arab, dari mulai ilmu-ilmuwan, keilmuan dalam bahasa Arab, bagaimana ini mengartikan huruf A, huruf B dan seterusnya gitu kan. Kata saya, nah ini mereka mengerti tentang ini semua. Artinya mereka paham apa yang dimaksud oleh ayat itu. Begitu. Jadi saya belajar bahasa Inggris kepada orang yang tidak mumpuni bahasa Inggrisnya. Nah ini otak yang normal saya ini menolak. Jangan-jangan. Nah, jangan-jangan saya ditipu ini. Jangan-jangan tidak seperti ini yang aslinya. Begitu. Lanjut Bang. Terakhir sebelum saya serahkan ke host, ini saya mau memperlihatkan sedikit ya. Jadi contoh tentang perjanjian lama, kalau kita lihat dari saya mengikuti kuliah offline, kebetulan dokumen saya bukan digital. Jadi di sini ada observasi tentang kuliah. Ini saya tutup atas ini supaya ada sedikit konfidensial ya. Karena nama institusi nanti saya kena somasi. Kita pakai metodologi sekilas saja. Ini tentang perjanjian lama. Kita melakukan observasi. Ternyata kameranya belum kebuka Bang. Oh, kameranya belum kebuka ya. Nah kalau gini, nah ini saya tutup karena ini nama institusi. Ini ya deskripsi. Mungkin yang teman-teman yang biasa kuliah S2 sudah tahu lah metodologi, bobot penilaian, kemudian buku-buku sumber ya. Saya akan buka. Ini tentang perjanjian lama. Ternyata dari sekian buku yang kita baca, kita pelajari semua sebelum saya membuat paper ini untuk saya kumpulkan ke dosen, itu ternyata sumbernya mereka adalah menyalin dari kitab perjanjian lama yang beredar di barat sebelum Paulus berkeliling gitu. Nah, jadi di sini ternyata menyalin ulang gitu. Jadi ini buku-bukunya masih ada, saya beberapa baca, ada di perpustakaan sekolah teologi sekarang masih ada ini. Jadi ya itu Bang, mereka menyalin, bukan original milik Yahudi, yang asli milik Yahudi dibawa ke barat enggak, tapi sudah salinan disalin ulang gitu. Nah ini saya ada berapa SKS ini tadi ya. Saya mempelajarinya ini 2 SKS loh, tatap muka. Ya, dan harus bikin paper gitu. Itu sekian, terima kasih, saya kembalikan ke host. Oke. Bang Benaktus ada lagi yang merasa belum terjawab? Nanti Bang Jibril, silakan Bang Jib. Gimana?
Bang Bena? Atau abang mau tahu chain of narrationsnya, transmisi kitab suci abang? Gimana? Atau ada pertanyaan? Bang Bena, mute-nya belum kebuka Bang Bena. Bang Bena, ini agak berat sih. Bang Benaktus, Berat, jauh Bang. dari perangkat kali. Berat. Untuk berpikir berat, Bang, karena harus akademis ya. Kalau sudah akademis itu kritik teks, kritik historinya harus jalan, logisnya harus jalan. Itu dogmanya terbuang semua ya. Habis turun komal mesti minum obat sakit kepala ya sebelum terguncang. Itu kalau diparalelkan sama iman. Kita kesampingkan dulu iman. Kita lihat dulu ini buku dari mana, siapa penulisnya, apakah betul ini nggak sih, lebih bagus, lebih enak gitu nggak sih ngobrolnya Bang, jadi nggak pakai emosi. Betul. Makanya di Katolik itu Bang, saya bisa ini diverifikasi langsung. Mungkin abang-abang di sini mau coba-coba masuk ikut misa begitu. Selalu Romo itu di Indonesia itu mengatakan bahwa mari kita bersaksi tentang misteri iman kita. Misteri. Jadi imannya masih menjadi misteri karena dari proses kanonisasi sampai dengan konsili kan 2/3 saja yang menyetujui, sisanya berarti masih menjadi misteri karena banyak kritik. Contoh, setelah Yesus 12 tahun hilang, tiba-tiba 33 tahun menjadi orang yang sakti, yang menjadi dewa itu, nah kemana sisanya? Itu teolog pusing ini, sarjana-sarjana teologi untuk menjelaskan kepada mahasiswa. Jadi secara literatur dari si Yesusnya sendiri, itu juga ada keterbatasan yang cukup panjang gapnya. Gitu. Nah ini wawasan untuk kita teman-teman Kristen bahwa kalau kajian akademis kritik teks itu betul-betul tidak boleh sakit hati, turunkan ego, kita melihat ini secara ilmu pengetahuan. Dudukkan buku karangan ini sebagai ilmu pengetahuan. Itu. Nah, silakan. Dan di sini insya Allah Bang Rosrum, kita bisa bandingkan langsung dengan Al-Quran. Saya bisa menjelaskan manuskripnya, manual skripnya, carbon datingnya, pembacaannya, bagaimanakah saya bandingkan Al-Quran yang zaman Rasulullah, zaman Khalifah sampai sekarang, gitu loh. Jadi kita bisa sandingkan, meskipun nggak bisa disandingkan karena yang satu karangan, yang satu hanya dituliskan. Jadi lebih fair. Nih ada abang saya nih, ada ustadz saya di sini nih. Assalamualaikum Bang Aryansah. Waduh, signalnya. Bang Ardi. Signalnya Bang Ardi. Ya, Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Signalnya itu agak bermasalah Bang Ardi. Lanjut. Iya. Ya, dari Bang Bena dulu nih, dari Bang Bena. Gimana nih? Oke, berarti belum terjawab ya mengenai ayat-ayat yang selama ini kita pelajari dalam kekristenan. Jadi selama ini saya merasa disuguhi makanan-makanan siap saji, dan saya kan kita ada bosannya nih kalau kita analogikan kepada makanan. Saya juga ada bosannya dong makan nasi padang melulu gitu. Saya pengen seseorang yang masak buat makanan siang saya. Dia beli bahan-bahan bakunya dari pasar, saya melihat, kemudian cara masaknya melihat, pakai cabenya berapa, ukurannya berapa, sehingga pedasnya terasa seperti ini. Nah seperti itu Bang. Jadi maaf ini ke teman-teman Kristen, saya masih belajar dalam hal ini. Kalau masalah di Bible ada ayat ini, ada ayat ini, itu, monggo silahkan. Saya juga ya mengganggukan saya, karena saya juga merasa tidak pandai berbahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, gitu kan. Tetapi wajar bagi saya seorang manusia yang ingin mengetahui itu, karena kita diberikan otak dan akal oleh Tuhan untuk dipergunakan, gitu kan. Kalau toh pertanyaan-pertanyaan saya ini salah semua, maka salahkan saja Tuhan yang bikin otak saya dan akal saya. Begitu Bang
Jibril. Kayaknya Bang Jibril ini lebih paham mengenai Bible gitu. Masya Allah, saya karena saya nggak pernah pakai iman bang. Tapi saya coba menjelaskan ya bang ya, dari perjanjian dari kitab abang. Habis itu saya bandingkan dengan kitab saya ya bang ya, boleh ya bang ya? Boleh. Nah, jadi kalau saya buka sekarang, ini catatan pribadi saya dan saya bisa verifikasi. Ini dari dua sumber yang saya rasa Bang Rostrum di STTJ pun mempelajari. Kalau dari ini dari Catholic Identity. Ini dari catholicidentity.bni.catholic. Ya, ini portal resmi. .edu, educations, EU, Australia. Ini dari A Service Brisbane Catholic Educations. Ini dari edukasi ke Katolikan. Di sini mereka menulis who wrote the gospel and when. Siapa yang menulis kabar baik dan kapan. Di sini dijelaskan bahwa biar saya translate, pengarang Injil yang bernama Markus tidak diketahui. Habis itu kita ke Matthew atau di sini sebut Matius. Di sini pengarang Injil yang bernama Matius juga tidak pasti. Habis itu kalau kita ke Luke atau Lukas, pengarang Injil yang bernama Lukas juga tidak pasti. Habis itu kalau kita ke John atau Yohanes, di sini dibilang pengarang Injil yang bernama Yohanes masih menjadi misteri. Jadi secara educations, Mark, Matthew, Luke, John itu nama yang belum jelas. Nah, kalau kita ke Birth Earthman, ini Bang Rostrum juga bisa verifikasi. Birth Earthman ini siapa? Nah, dari Birth Earthman, di sini ada pastor namanya Keith Long. Dia seorang pastor. Dia menulis, siapa yang menulis Perjanjian Baru? Nah, kalau kita baca semuanya, di sini dibilang bahwa pendapat berbeda-beda mengenai kepengarangan keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Beberapa menyatakan bahwa nama tersebut adalah nama sebenar dari para penulis. Namun, sebagian besar sarjana, jadi sebagian besar, bukan sebagian kecil ya, sebagian besar sarjana atau mayoritas sarjana menyimpulkan bahwa nama-nama tersebut hanyalah nama samaran. Dan Injil atau kabar baik ditulis secara anonim. Ya, anonim. Nah, ini dari anonim. Anonim. Dia nggak punya nama, tidak diketahui, Bang. Betul. Kalau abang pelajari lagi, Bang Rostrum bisa clarify. Yang menamakan gospel ini Mark, Lukas, Yohanes itu adalah bapak gereja abad kedua yang bernama Papias. Iya, betul. Silakan Bang. Oke, itu dari kalau dalam Islam yang saya tahu itu sanad atau apa ya, matan atau rawinya itu. Nah, ini dalam segi sanadnya itu Bang ya. Sementara belum saya masalah politiknya. Tentu segala sesuatu terlepas itu masalah agama, masalah keyakinan, pasti ada unsur politik manusiawi. Politikah sehingga banyak sekte-sekte, sehingga ada yang namanya Katolik, yang namanya Protestan, banyak lagi bahkan ribuan gitu yang saya tidak tahu nama-namanya. Ini pasti ada unsur politik. Nah, berarti agama di sini itu unsur politik dibawa-bawa ke agama ini kan udah luar biasa ini Bang. Kalau itu tadi udah saya paham ya, yang dijelaskan oleh Bang Rostrum, kemudian oleh Bang Jibril. Berarti di sini kita selama ini hanya disuguhkan makanan siap saji. Dan orang-orang yang memasaknya itu, bahkan membeli bahan bakunya itu no-name. Tidak diketahui namanya. Layakkah kita sebagai manusia yang menantikan surga yang digembor-gemborkan oleh agama Islam, oleh agama Kristen, tidak mengetahui asal muasal bagaimana proses untuk masuk surga tersebut? Itu Bang. Ya. Izin. Silakan Bang Rostrum.
Ya, saya menambil dari Bang Jibril tadi ya, ada beberapa kitab yang tidak diketahui, istilahnya nonim ya, nonim. Nah, ini yang menulis LAI ya, kitab ini yang menulis LAI, Bible saya ini cukup tebal sekali, beda sekali yang dibawa oleh jemaat awam kalau ke gereja ya. Karena Bible saya ini cukup tebal, beda karena ada keterangan-keterangan. Nah, di sini disampaikan bahwa Katolik Roma yang mengklaim bahwa dia dari Rasul Petrus juga secara sarjana teologi juga masih diragukan bahwa pendiri gereja itu bukan Petrus yang dimaksud Rasul Petrus, tapi justru dari orang Makedonia, gitu loh. Jadi secara di pelajaran teologis di sekolah tinggi teologi, kalau sudah masuk ke strata 2 itu makin kritis gitu. Nah, disitulah yang membuat saya, Bang Benaktus, juga punya pikiran yang sama dengan Abang gitu. Kalau saya mendudukkan otak saya secara netral, terlepas dari dogma, nah ini semua sudah mengklaim bahwa secara sejarah penyusunan Bible itu yang klaim sepihak itu hanya dogma saja. Katolik mengklaim ini Petrus, tapi LAI sendiri menulis bahwa Katolik Roma itu bukan Petrus gitu, tapi justru orang Makedonia, orang lain gitu. Nah, ini masih ada bukunya di tempat saya, gitu Bang. Jadi kan kita bagaimana untuk mempercayai suatu sajian yang sudah jadi di atas mimbar itu, sedangkan yang di atas mimbar itu tidak pernah melakukan studi gitu. Mereka hanya memberikan janji-janji atau ayat-ayat indah untuk para jemaatnya gitu. Misalkan kalau tidak bayar punya utang, cara bayarnya begini, berdoanya begitu saja kan. Tapi tidak tahu ini kitab ini bagaimana gitu. Sekian, terima kasih. Nah, kalau kita mau bahas ini, Bang Rostrum juga saya pahami, Bang Rostrum juga memahami ya soal sejarah kekristenan awal-awal ya. Bisa diverifikasi kalau omongan saya ada yang salah atau ada yang nggak bisa dicek fakta sejarahnya. Jadi Bang Benatikus, kalau dari soal sejarah atau soal politik yang tadi Abang angkat menarik. Jadi di abad 1 Bang, ada pengikut Yesus itu yang bernama Ebionites atau Ebionites. Habis itu ada juga yang namanya Arianus. Habis itu ada juga yang namanya, ada beberapa lah. Tapi yang sering disebut itu Nazarethian atau Nazareth, pengikut Yesus dari kota Nazareth, itu Nazarethian. Nah, atau Nasrani kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya, kaum Nasrani. Nah, sebenarnya di abad 1, abad kedua, abad ketiga terlalu banyak bentrokan di antara 4 atau 5 sekte-sekte besar ini, yang akhirnya di tahun 325 dikumpulkan 318 uskup, dikumpulkan dalam satu aula di Nikea yang sekarang jadi masjid, dulunya aula. Nah, di situ mereka mengkonsilikan untuk menyatukan ajarannya. Kenapa? Karena Arianus tidak menuhankan Yesus, Ebionites tidak menuhankan Yesus, Nasrani atau Nazarethian tidak menuhankan Yesus. Tapi bapak-bapak gereja yang dari abad 2, abad 3, abad 4 yang notabene-nya penyembah Zeus atau penyembah politeis dari ajaran Roma dan Yunani, itu justru memenangkan konsili itu dan mengilahikan Yehosua. Karena itu, ini bisa dicek paralelnya narasi saya dengan sejarahnya. Kenapa saya bisa bilang itu confirm? Kenapa? Karena nggak ada Bible abad 1, abad 2, abad 3 Bang. Kodeks atau manuskrip tertua Abang itu adanya setelah konsili. Jadi saya berpikir, ini kita sama-sama bisa lihat perspektifnya. Jadi Bible yang Nazarethian pegang itu yang mana? Jadi Bible yang Arianus pegang mana? Jadi Bible yang Ebionites pegang itu mana?
Kenapa itu hilang semua? Sementara tiba-tiba ada di abad keempat dengan bahasa Yunani Greek, koin, bukan tulisan-tulisan Arianus, bukan tulisan-tulisan Ebionites, bukan tulisan-tulisan Nazarethians, tapi tiba-tiba berbahasa Yunani. Itu sama aja saya mengimani Al-Quran di abad 11 dengan bahasa Mandarin. Sementara Bang Jibril, Rasulnya maaf Bang Jibril, maaf Bang Jibril, maaf. Oke, ini menarik sekali karena ini adalah proses juga, proses untuk tadi kalau kita kaitkan ke iman, menambah keimanan. Karena kita sebagai manusia yang diberikan akal, otomatis iman ini kan bisa bertambah dan juga bisa berkurang kan dengan penjelasan-penjelasan seperti ini. Ini menarik dan saya suka banget dengan kajian-kajian seperti ini. Apalagi ada unsur politik, ini agama ada unsur politik pada zaman dulu itu. Dan juga kita berdiskusi dengan orang yang tidak ngerti bahasa kan percuma juga, dengan para penghujat dari Islam maupun dari Kristen. Saya kadang-kadang ketawa saja gitu kan, ini diskusi apaan gitu. Nah, berhubung saya ini Bang Jibril, semuanya mohon maaf lagi di sekolah dan saya harus masuk kelas, harus ngajar kembali sampai jam 4 nanti. Mohon saya nanti untuk keluar dari sekolah izinkan untuk masuk lagi ke room ini, kita diskusi bareng lagi. Dan saya mudah-mudahan jam 3 udah selesai gitu. Dan silahkan dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan saya ini, mudah-mudahan tidak menjadikan ketersinggungan bagi kedua belah pihak ya, dari Muslim maupun dari Kristen. Dan saya izin pamit, saya harus masuk kelas dulu. Abang-abangku semua silahkan dilanjut, terima kasih. siap, Bang tuh. Nanti kita ngobrol lagi. Host, silakan host. Siap. Bang Zuma monitor Anda. Gurunda monitor. Siap. Silakan Ada di prolog Anda. Tunggu dari tadi. Lanjut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang menarik untuk kita bahas, yaitu surah Al-Baqarah di ayat 130 dan seterusnya. Sorry, ada telepon. Kalau kita melihat ayat ini, di data ayat surah Al-Baqarah ayat 130 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita seluruhnya, ya utamanya umat Islam, di mana di ayat ini Allah mengatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim, berserah dirilah engkau. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga Yakub mewasiatkan ucapan itu juga kepada anak-anaknya dengan berkata, ya baniya innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada'a iz hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika beliau berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Mereka kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Oleh karena itulah kemudian Allah mengatakan lagi, tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang telah lalu, laha ma kasabat walakum ma kasabtum, baginya apa yang telah mereka usahakan
dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, kenapa saya membawa ayat ini? Ada ayat di data 135-nya yang mengatakan wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, kata Allah. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasara, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kul, katakan wahai Nabiku Muhammad, bal millata Ibrahim hanifan, tidak, tetapi kami mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau Nabi Ibrahim tidak termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, tidak sama seperti kalian. Saya ingin mengambil sebuah data, teman-teman, untuk kita jadikan sebagai bahan diskusi dialog, agar kita semua ini bisa tercerahkan. Islam Kristen, Kristen Islam. Mendengarkan dalil-dalil ini, apa hubungannya dengan Kristen? Apa hubungannya dengan Yahudi? Baik, kita membaca di dalam Kejadian 22 nomor 18. Apa yang tertore di sana? Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saya ulang. Kejadian 22 nomor 18. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi Allah berjanji kepada Nabi Abraham, bahwa oleh keturunanmu, berarti Ismail dan juga Ishak, seluruh manusia akan mendapatkan berkat. Dunia ini akan mendapatkan berkat. Sumbernya dari mana? Dari keturunanmu. Entah itu dari Ismail, entah itu dari Ishak. Permasalahannya sekarang, ketika kita berbicara mengenai Nabi Ismail, Nabi Ishak, siapa nabi terakhir di kalangan Ishak? Rupa-rupanya Nabi Isa alaihissalam. Teman-teman menggunakan nama Yesus. Bagaimana dengan Yesus ini? Apakah dia diutus untuk seluruh umat manusia di atas muka bumi? Tidak. Mundur lagi kita. Apakah Nabi Musa diutus untuk seluruh bumi? Tidak. Daud, Salomo, Yesaya, Daniel, apakah mereka diutus untuk seluruh bangsa di atas muka bumi? Jawabannya tidak. Lalu bagaimana caranya nubuatan ini teraplikasi ketika Tuhan mengatakan oleh keturunanmu, benihmu, maka seluruh dunia akan mendapatkan berkat. Lah, jelas-jelas ajaran Nabi Musa, ajaran Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Sampai di sana saja. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Lalu bagaimana belahan dunia lain mendapatkan berkat kalau ajaran dari Nabi Ishak keturunannya hanya buat Bani Israel saja? Ayo, ini kita harus renungkan dengan seksama. Kita harus pikirkan dengan baik-baik. Keturunan Ishak, ajarannya hanya untuk kalangan mereka saja. Kita lihat di dalam Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Apa yang ditorehkan di sana? Hukum-hukumku yang kuberikan kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Nah. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Musa hanya untuk warisan bagi Bani Israel. Nah, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Nah, Israel dan Yehuda. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin mereka. Nah, lalu supaya dunia ini menjadi berkat kayak mana ceritanya? Ishak sudah mentok sampai sana.
Ishak tak bisa lagi bergerak karena ajaran yang datang kepada Yakub, ajaran yang datang kepada Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Lalu kayak mana ini? Bagaimana caranya ini mendapatkan berkat? Rupa-rupanya masih ada keturunan Nabi Abraham dari sisi Ismail. Karena pada saat kita membaca Kejadian 22 nomor 18, sahabat-sahabat sekalian, di situ tidak menyebut nama, di situ hanya mengatakan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Kalau dari keturunan Ishak hanya Bani Israel, Bani Yehuda. Sedangkan janjinya kepada seluruh bangsa, kepada seluruh bumi. Maka satu-satunya kandidat adalah keturunan dari Nabi Ismail. Yesus tidak pernah kita temukan aku diutus untuk seluruh manusia, itu enggak ada. Nabi Musa demikian adanya. Senantiasa mereka selalu Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, wahai orang Israel, wahai Bani Yakub, wahai Bani Israel. Hanya itu ajanya. Termasuk Yesus. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Dari sejak dulu saya sependapat dengan saudara Rostum terkait dengan yang tadi. Bukan Petrus murid Yesus yang datang ke Roma, bukan. Gak usah terlalu kita menggali terlalu jauh. Disiplin ilmu harus kita kuasai, gak perlu. Bagi kita ini yang Islam, cukup membaca Galatia 2 nomor 8. Paulus sendiri yang mengatakan, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Dengan kata lain, baik Yesus maupun Paulus mengakui Petrus hanya untuk Bani Israel saja. Lalu siapa Petrus yang ke Roma? Ente leheng ente, kita nggak tahu itu siapa. Nah, ternyata tadi ada sumber yang mengatakan itu adalah dari internal mereka sendiri. Kemudian, kalau kita berbicara nih terkait dengan pengutusan Nabi Musa untuk Bani Israel, Yesus untuk Bani Israel, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas, kepada seluruh umat manusia. Makanya seruannya dalam Al-Qur'an rahmatan lil alamin, kaffatan linnas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau beliau kemudian diutus dan setiap manusia yang menerima kemudian ajarannya selalu melakukan pemberkatan kepada Abraham, maka dialah yang menggenapi Kejadian 22 nomor 18. Oleh keturunanmu dunia ini akan diberkati. Contoh nih, umat Islam pada saat mereka sholat menerima Islam, apa yang dia ucapkan? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim, sebagaimana diberkatinya Nabi Ibrahim. Setiap umat Islam itu selalu melakukan pemberkatan. Kejadian 12 nomor 3, aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dengan kata lain, contoh kecil, skala kecil, kalau Indonesia penuh dengan umatnya Nabi Muhammad, maka Indonesia akan penuh dengan berkat Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari, setiap malam umat Islam senantiasa memberkati Abraham alaihissalam. Tapi sebaliknya, kalau Indonesia penuh dengan orang Kristen, maka Indonesia penuh dengan kutukan Tuhan. Loh, kok bisa kayak gitu? Yes, karena orang Kristen dididik untuk mengutuk Nabi Abraham alaihissalam. Apa contoh pengutukannya? Pertama, mereka mengatakan Abraham itu tidak sabaran, Abraham itu punya gundi, Abraham itu pesina, punya anak yang tidak sah alias haram alias anak zina. Dengan demikian mereka menghina anak Abraham sama dengan mereka mengutuk Abraham. Siapa mencela anak Nabi Abraham, maka dia sama halnya mencela dengan Nabi Abraham. Kejadian 12 nomor 3, siapapun yang mengutuk engkau Abraham, maka aku akan mengutuk dia.
Ini yang terjadi di hari ini. Jadi kalau Indonesia penuh dengan umatnya Nabi Muhammad, maka Indonesia penuh dengan berkat Tuhan. Tapi kalau Indonesia penuh dengan orang Kristen, pengikut Kristus palsu, maka Indonesia penuh dengan kutukan Tuhan. Orang Kristen berdiri di atas kutuk. Tanpa kutuk, mereka tidak ada. Oleh karena itulah kemudian Kristen itu mau tidak mau harus menerima Kristus yang dikutuk di atas salib. Kenapa? Karena dosa-dosa mereka dialihkan kepada Kristus yang bukan anak Maria, tetapi Kristus lain. Ini yang ingin saya katakan. Sekali lagi terakhir dari saya, bahwasanya berdasarkan Kejadian 22 nomor 18, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi mendapatkan berkat. Kristen semakin merebak ke seluruh penjuru bumi, semakin mengajarkan kutukan-kutukan kepada Bani Israel. Bahkan mereka mengakui bahwa pencipta langit dan bumi nusul menjadi daging. Setelah menjadi daging, dia menjadi kutuk di atas salib. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini jelas ajaran sibilisisis. Oleh karena itulah kemudian Kristen itu mau tidak mau harus menerima Kristus yang dikutuk di atas salib. Kenapa? Karena dosa-dosa mereka dialihkan kepada Kristus yang bukan anak Maria, tetapi Kristus lain. Ini yang ingin saya katakan. Sekali lagi terakhir dari saya, bahwasanya berdasarkan Kejadian 22 nomor 18, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi mendapatkan berkat. Kristen semakin merebak ke seluruh penjuru bumi, semakin mengajarkan kutukan-kutukan kepada Bani Israel. Bahkan mereka mengakui bahwa pencipta langit dan bumi nusul menjadi daging. Setelah menjadi daging, dia menjadi kutuk di atas salib. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini jelas ajaran sibilisisis. Demikian dari saya sementara. Silakan ditanggapi yang mau tanggapi, silakan direnungkan yang mau merenung. Silakan. Boleh saya tanggapi Bang Zuma sedikit. Bang Tejo, Bang Rostrom dulu, Bang Rostrom. Saya itu kan sebenarnya kan orang awam, ndak terlalu pinter-pinter amat untuk membahasakan narasi-narasi yang seperti yang telah disampaikan itu. Cuma kalau kita nyimak dari keterangan Bang Zuma ini, memang sangat jelas sekali namanya umat yang percaya, dia sangat pembela sekali apa yang dia yakini di situ. Tetapi pembelaan dari Bang Zuma sendiri itu, narasi-narasi seperti itu sudah dipatahkan atau sudah di-cut oleh keimanan Kristen sendiri pada abad yang ketiga. Karena apa? Di situ yang tadi mengatakan kutuk itu adalah lawan daripada berkat. Karena namanya kutuk itu dibahasakan daripada lawan berkat yang berasal berarti bukan dari Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Ibrahim. Itu berasal dari Allah yang lain. Jadi kalau mengatakan bahwa kalau kekristenan itu hidup di bawah kutuk, itu malah keterbalikan dari fakta yang ada. Karena fakta yang ada itu sampai saat ini, keimanan kekristenan itu bukan mengarahkan kepada jalan-jalan yang lawan daripada berkat tadi, yaitu kutuk. Mungkin mengerti maksud saya itu dalam bidang kutuk tadi. Iya. Terima kasih. Bang Rostrom, silakan Bang Rostrom. Sebelum Bang Zuma menjawab, saya mau menanyakan Pak Sutejo, ada ayatnya ya Pak Bang Sutejo yang terkait disampaikan Bang Zuma. Karena kalau Bang Zuma saya lihat, Bang Zuma betul-betul memakai teks ya. Iya, tertulis. Bang Zuma memakai teks. Tapi dia mungkin yang membatalkan itu apa ya? Teks yang terakhir, yaitu yang diajarkan oleh Rasul Paulus, yang di situ mengatakan, jadikanlah suatu bangsa muridku dan baptislah dia dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lah, di situ dari ketiga doktrin atau ketiga keyakinan, yaitu Tritunggal tadi, itu sudah disepakati oleh keimanan Kristen yang ada di Katolik maupun di Protestan. Jadi di situ Indonesia juga itu mengarah kepada suatu doktrin yang Tritunggal tadi, yang sudah disepakati oleh semua bapak-bapak gereja yang diajarkan oleh para rasul.
Sedangkan Bang Zuma sendiri cuma mengutip dari sebagian ayat-ayat yang di abad kedua, abad pertama. Nah itu sudah abad ketiga itu sudah disempurnakan semua. Itu loh maksud saya. Sampai terjadi pada tahun ini, saat ini. Bang Bang Rostrum. Saya sebagai Kristen nggak paham yang dimaksud ya. Nggak paham saya. Oh, Abang Kristen. Ya bang, saya Katolik. Oh, Coba Bang saya Tejo, Protestan. Bang Saya Tejo, Protestan. Mulanya itu Bang Tejo, saya bentar dulu Bang Tejo, coba ke dapur, bikin kopi, ambil dedak sedikit campur, terus duduk manis nyimak minum kopi itu, ya, Bang Tejo ya, oke? siap, siap. Kembali kita sapa dulu. Ini ada yang baru naik, Bang Andika sama Bang Yola ini. Kristen atau Muslim, Bang Andika sama Bang Yola? Monitor. Salam, saya Kristen. Ya, Bang Andika Kristen. Bang Yola Kristen atau Muslim, Bang Yola? Oke, tidak menanggapi. Bang Jip. Monitor Bang Jip. Siap. Ini Bang Tejo ini kayak mana ini? Surti. Nah, lebih saya loh cuman menanggapi, tapi Iya, kan ya udah disebutkan minum kopi aja bela. kalau gitu, Bang Tejo ya, minum kopi aja. Coba Bang Rostrum dulu deh yang tanggapi, karena tadi Bang Rostrum mau ngomong, silakan Bang Rostrum. Enggak sih, kalau Bang Tejo kan lebih ke dogmatis ya, memang dia lebih ke sana. Mungkin dia nggak nyambung karena percakapan kita sudah sejak pagi tadi itu lebih ke Betul sekali. apa ya, sesuatu yang mendasari ya, fondasinya Ya. gitu. Oke, mumpung ada Bang Zuma, ini saya mau menanyakan tentang Al-Quran, boleh ya Bang ya? Silakan Bang Rostrum, silakan. Boleh. Ya, saya itu kebetulan menemukan surah ini nih ya, saya buka kamera aja. Ini menemukan surah ke-5 juz ke-6 ini Al-Maidah ya. Di sini dikatakan di ayat mulai 66 sampai 69 ya. Saya cukup terganggu juga ini dengan ini ya. Contohnya misalkan katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, ayat 68 ya. Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari ayat ini, Bang. Berarti apakah ada message dari Tuhan kepada Nabi Muhammad untuk juga mengajar kepada kaum Nasrani terkait dengan konsep-konsep yang kurang tepat gitu menurut Islam, begitu Bang? Terima kasih. Iya, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Perintah Allah kepada Rasulullah. Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal Injil, wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabiku Muhammad, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat. Itu rancangan damai sejahtera yang diberikan kepada Bani Israel. 2. Injil, rancangan damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada Bani Israel melalui Nabi Isa alaihissalam. Mundur di data nomor 14, 15, 16 di surah Al-Maidah ini, di situ perintahnya, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, wahai ahli kitab, telah datang rasulku kepadamu yaitu Nabi Muhammad untuk menjelaskan dari isi Taurat, Injil yang kalian sembunyikan. Lalu seruannya kemudian Allah meminta kepada mereka
untuk mengikuti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan yang lain. Dengan datangnya Rasulku, maka ikutlah kepadanya. Maka ikutlah kepadanya. Jangan lagi kau menegakkan ajaran yang sudah tidak lagi murni, yang sudah bercampur dengan karangan-karangan manusia. Karena Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang terdahulu ahli kitab itu Waduh, cek tes 1 2 dicoba. Aduh, kena lagi akun Bang Zuma. Aduh, jangkrik. Coba kenapa kayak gini lama aja. Ya, sabar Bang Rostum ya, tunggu Bang Zuma naik kembali ya. Kena tombak Bang Zuma. Aduh. Akun utama itu baru aktif loh, belum lama aktif. Alamak Jang. Bang Fandi. Iya, siap. Saya itu ini menyampaikan ini ya. Saya itu kalau ketemu Bang Jibril sama Bang Zuma, itu ujung-ujungnya membuat saya gelisah setelah turun dari Komal. Itu ya. Kenapa ya Bang Jibril ini ya sama Bang Zuma ini? Membikin turun itu gelisah gitu. Selalu begitu. Iya, coba sekali-sekali ikut polanya Bang Zuma, Bang Rostrum. Bang Rostrum turun, bikin kopi, campur dedak sedikit, 1-2 sendok, ya kan? Nah, seperti usulan saya tadi itu kan. Iya, seperti Bang Tejo tadi masukkan nggak kena ditumbak. Cuma kalau Bang Zuma itu terlalu pintar airnya. Iya. Makanya pakai dedak jadi sedikit. pelawak dia ini. Bang Jibril aja diam kena. Bang Jibril diam kena. Kalau gitu kayak gini aja layarnya, nggak usah kita besarin ya. Atau nggak apa-apa lah. Saya lanjut sedikit ya. Lanjut. Jadi saudara, sebelum Al-Quran datang, sebelum Nabi Muhammad itu diutus, Allah mengatakan apa? Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Sebelum kita ada, sebelum Kristen ada, sebelum Islam ada, pencipta langit dan bumi menerangkan, sungguh aku telah mengambil perjanjian bagi Bani Israel, dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka, dan aku berkata kepadanya, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian wahai Bani Yakub, Bani Israel. Dan orang Kristen pun mengakui ayat ini. Keselamatan itu datangnya dari Bani Israel. Al-Quran menorehkan. Akan tetapi Allah menjelaskan, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Akan tetapi karena mereka melanggar janji mereka, maka aku melaknat mereka. Aku jadikan hati mereka keras membatu. Kristen pun membenarkan ayat ini. Ketika Yesus mereka datang di tengah Bani Israel, saking kerasnya hati mereka, Yesusnya diupayakan untuk ditolak. Bukan hanya ditolak, tapi berupaya untuk membunuhnya. Orang Israel menyebutnya Yosua, dalam bahasa Aram mereka memanggilnya Isa. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah Anda mengatakan bahwa Isa dengan Yesus adalah sosok yang sama? Anda nggak bisa memaksa saya dong, karena kitab Anda kan bukan firman Tuhan, hanya wartawan yang nulis. Karena kamu harus menjawab pertanyaan saya dulu, karena ini kan kita TikTok. Sekarang begini. Oh, tidak bisa saya mengakui bahwa Yesus Isa itu sama, nggak bisa dong. Kenapa? Karena Yesus itu tokoh fiktif, buatan Romawi. Ya dong, nggak bisa sekarang. Oke. Jadi jangan Anda maksa saya. Sekarang mungkin kita di mana saudara Andika, tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda dulu, Bang. Tenang dulu. Yesus yang Anda aduh, gimana dong? Gimana kita mau diskusi kalau kayak gini, Saudara? Tenangkan diri Anda dulu. Nanti setelah tenangkan dulu diri Anda, ya. Orang-orang Yahudi dalam tekanan Romawi yang menggunakan bahasa Yunani, tidaklah mungkin dalam tataran mereka dijajah, begitu anaknya lahir, dia menamakan nama anak mereka dengan nama penjajah. Itu dulu.
Nggak mungkin. Zeus itu mereka pakai. Itu pendapat kamu. Tidak mungkin. Itu fakta, itu real. Kamu buktikan kepada Yesus saya. hari ini kalau datang hadir di tengah-tengah kita, saya mau manggilnya Isa, dan kamu mau manggilnya Yesus, dia malah berpalingnya ke saya, bukan ke Anda. Karena orangnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Mampus. Masih mau datang besok? Belum layak Anda menghadapi data. Kalau angan-angan itu tempatnya di gereja, tempatnya kibinirin, bukan di sini. Kalau di gereja Anda boleh mau ngapapun, biji peler Anda lantik jadi Tuhan pun kalau di gereja itu bisa jadi diterima. Yang penting Anda itu mahir berbicara, mahir nipu. Di sini data yang berbicara, Bung. Kalau Anda berbicara mengenai Yesus yang mati dengan Yesus yang tidak mati, loh, khotbah Petrus yang Anda baca, dalami dalil kitab Anda. Al-Quran saya mengatakan apa? Wa ma qatalu, wa ma salabu, walakin syubbihalahum. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib, melainkan yang disalibkan adalah yang diserupakan bagi mereka. Itu jelas tertulis akurat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 40. Apa yang diterangkan Al-Quran saya tuh? Lantas Anda mengatakan Al-Quran saya meniru, mengambil, mencomot dari Injil-Injil palsu. Hei, Nabiku Muhammad tidak bisa membaca bahasa Yunani, tidak bisa membaca bahasa Ibrani, tidak bisa membaca bahasa Inggris. Jadi jangan kau menuduh sembarangan seperti itu. Tidak ada sejarah Nabi Muhammad melakukan penelitian habis itu nyusun Al-Quran. Gak ada. Mau sejarah internal Islam atau sejarah dari pembenci-pembenci Islam, tidak akan pernah Anda mendapatkan satu literasi atau satu bait kata yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad melakukan penyelidikan untuk menyusun Al-Quran. Camkan itu baik-baik. Jadi kalau menuduh itu jangan serampangan, jangan mentah-mentah makan B2 jadi Anda itu membabi buta. Jangan. Saya terangkan kepada saudara, nanti habis ini Anda naik, Anda boleh bicara sampai mulut Anda robek berbohong di sini. Di dalam Kisah Para Rasul 2, ini khotbah Petrus. Petrus ini siapa? Petrus ini adalah pelanjut tongkat estafet kenabian Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Dialah yang kemudian mengambil tongkat perpanjangan tangan cerita kenabiannya, kerasulannya. Apa katanya dalam khotbahnya? Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi Daud adalah seorang nabi, dia tahu. Tetapi Daud dia adalah seorang nabi, dan dia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Daud yang adalah nabi, Tuhan Allah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa dia akan mendudukkan seseorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Saya ulang, Allah berjanji dengan sumpah kepada Daud bahwa Allah akan mengangkat dan mendudukkan seorang dari keturunan Daud di atas tahtanya. Karena itu Daud telah melihat ke depan. Jadi Petrus mengkhotbahkan nubuat Daud. Daud telah melihat ke depan, telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika Daud berkata, dia Mesias tidak ditinggal di dunia orang mati. Tidak mengalami kematian. Dia tidak masuk ke kubur, tidak ditinggal di dunia orang mati. Dan bahwa dia Mesias tersebut, dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Bahwasanya dagingnya tidak mengalami maut. Lalu dikatakan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan hal itu kami semua adalah saksi. Ingat, dibangkitkan oleh Allah artinya dinaikkan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, dan sesudah dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan rohnya kemudian, dan dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Saya ulang lagi, tidak mengalami kematian, jasadnya tidak binasa, tidak ditinggal di alam kubur,
dia dinaikkan oleh tangan kanan Allah, bukan dinaikkan oleh tentara Romawi, tapi tangan kanan Allah. Selesai, itu nubuatan Daud terhadap tuannya yang bernama Al-Masih atau Kristus dalam pandangan kalian. Tidak mengalami kematian, tidak ditinggal di alam orang mati, dan dia dinaikkan oleh tangan kanan Elohim. Baca nomor 36-nya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan benar bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Nah, ini berbeda oknum. Yesus Kristus yang tadi, yang dinubuatkan tadi, tidak mengalami kematian, tidak mengalami pembusukan, tidak ditinggal di alam kubur, dan diangkat oleh tangan kanan Elohim. Sedangkan sudah nyata di depan mereka, ada yang dibunuh, ada yang disalibkan, ada yang dimasukkan dalam kubur, ada yang dinaikkan kemudian oleh tentara Romawi. Itu sudah nyata. Maka yang disalib ini, kata Petrus, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Hayo. Ingat, Lukas 2 nomor 11, Kristus sejak lahir sudah Kristus. Ini disalib dulu. Bagi angkatan jahat, apa yang mereka salib ini telah dijadikan Kristus untuk mereka. Ini khotbah Petrus. Berarti ada dua oknum, ada yang disalib, ada yang tidak disalib, ada yang dibunuh, ada yang tidak dibunuh, ada yang binasa jasadnya, ada yang tidak binasa, ada yang ditinggal di alam kubur, ada yang tidak ditinggal di alam kubur, ada yang ditinggikan tentara Romawi, ada yang ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Dua oknum yang berbeda, ada yang Kristus sejak lahir, ada yang Kristus setelah disalib. Yang Kristus setelah disalib inilah yang dinubuatkan kemudian untuk Kristen yang akan menyesatkan banyak orang. Makanya Petrus di data nomor 40-nya mengatakan apa? Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian-kesaksian yang sungguh-sungguh. Jadi Petrus tidak main-main. Dan Petrus mengecam mereka dan menasihati mereka dengan berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Itu jelas. Ada yang disalib buat angkatan jahat, ada yang tidak disalib yang dinubuatkan oleh Nabi Daud. Sekarang Anda berada di mana? Anda berada pada angkatan jahat. Ingat Matius 12, orang-orang Farisi yang adalah angkatan jahat ini minta satu tanda, namun tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia dalam kurung tanda tanya besar. Siapa anak manusia ini? Juga akan berada 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini tanda untuk siapa? Tanda angkatan jahat. Siapa yang percaya akan kebangkitan hari ketiga? Angkatan jahat. Makanya untuk angkatan jahat yang mereka salibkan ini telah dijadikan menjadi Tuhan, menjadi Kristus, menjadi sembahan bagi angkatan jahat. Itu fakta, itu real. Maka Kristen adalah kelompok dari angkatan jahat yang menunggu-nunggu kebangkitan hari ketiga. Sedangkan murid Yesus, tidak ada satu orang pun di antara mereka yang menunggu kebangkitan hari ketiga. Baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Bahkan mereka sang murid pilihan tidak percaya akan kebangkitan hari ketiga. Mereka telah mendengarkan itu, tetapi mereka tidak percaya, malah menganggap berita itu adalah berita bohong. Meskipun demikian, pagi-pagi sekali Petrus berjalan ke kuburan untuk melihat apa yang terjadi. Begitu dia masuk, Petrus tidak menemukan ada mayat. Yang Petrus temukan hanya kain kafan. Lantas berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Kenapa demikian? Karena Petrus tidak mendapatkan tanda Yunus. Dia tidak memperoleh, hei Petrus, ya paman, ini tanda untukmu ya. Apa itu? Aku akan bangkit pada hari ketiga. Tidak sama sekali. Petrus dan teman-temannya tidak mendapatkan tanda itu. Yang mendapatkan tanda kebangkitan hari ketiga hanya orang Farisi dan angkatan jahat. Itulah kalian yang dinubuatkan Yesus, yang mana Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kalian wahai Bani Israel kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan oleh Kristus palsu ini? Namanya adalah Aliteng,
Kristen. Itulah kalian. Demikian. Silakan dinaikkan tadi kalau dia masih ada di bawah, tapi jangan kayak kerasukan roh jahat. Naik, silakan. Ya. Sedikit ya Bang Juma. Ini penjelasan Bang Juma ini mantap sekali ya. Mantap sekali penjelasan Bang Juma. Cuman saya mau mengoreksi sedikit saja. Ini sedikit sebentar ya Bang Andika. Sebentar ya. 2 menit aja. Ya. Jadi begini ya. Bang Juma ini penjelasannya sih mantap, betul-betul mantap. Dan ini semua persepsi Bang Juma ya, persepsinya begitu. Jadi saya cuma mau mengoreksi satu hal, karena Bang Juma di sini lupa. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada Zakaria, ada Yahya, dan ada Iso. Jadi kalau Zakaria ini, Yahya ini, kalau kita tinjau di dalam bahasa Ibrani, Yahya itu namanya sebenarnya Johanan ya. Kalau Zakaria ya tetap Zakaria sebenarnya di dalam Ibrani. Jadi apa sih arti Zakaria itu? Arti Zakaria ini ada 2 suku kata di sini. Cahar dan Yah. Artinya Yahweh mengingatkan. Yang saya koreksi di sini sedikit. Tadi kata Bang Juma ini Petrus Allah gitu. Jadi sebenarnya ketika ada penggunaan nama Zakaria, Yahya yang dalam Yohanan yang artinya Yohanan itu ada dari 2 kata ya, Yah dan Kanan yang artinya Yahweh menganugerahkan. Jadi di sini dari nama-nama yang ada di dalam Al-Quran sendiri itu semua merujuk kepada Yahweh sendiri. Di situ yang Juma lupakan begitu. Jadi dari narasi-narasinya tadi, dari sini, dari dasar saja dia sudah salah. Sebenarnya ini penjelasannya tadi sudah salah semua. Tapi begitulah persepsi Juma ya. Nggak apa-apa. Karena namanya juga berpikir itu kan kadang salah. Jadi dari persepsi saudara Juma ini kan semuanya banyak yang salah jadinya nih. Karena dari dasar dia nggak tahu. Zakaria, Yahya, bahkan Isa sendiri itu kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani artinya kan apa ya? Yesua itu kan sama dengan Yesua. Apa sih arti Yesua itu? Yesua itu keselamatan dari Yahweh. Jadi di sini Juma ini sudah salah kaprah ketika menempatkan bahwa Tuhannya Petrus tadi menunjukkan Allah begitu. Salah. Saudara Juma ini sudah salah dari situ. Jadi dari dasar saja dia sudah salah. Maka penjelasan yang begitu panjang tadi salah sudah jadinya. Begitu aja. Tanggapan saya begitu aja. Terima kasih Juma. Anda sudah salah kaprah sedikit. Saya tanggapi dulu. Setuju. Tunggu, Andika, nanti turun lagi Anda. Jangan dulu, ya. Jadi gini, saudara. Islam itu bukan agama independen. Islam itu disempurnakan pada masa Nabi Muhammad. Tapi ajaran Islam itu sudah ada. Sejak alam semesta ini belum dicipta, Islam itu sudah dirancang sebagai damai sejahtera. Jangan terlalu jauh Zakaria, Yahya, Iso. Jangan. Al-Quran menarasikan Ismail. Itu berasal dari bahasa Ibrani. Yismael, 2 kata, mendengarkan. Elohim, Tuhan mendengarkan. Apakah Al-Quran merubah? Tidak. Karena yang berfirman kepada Bani Israel adalah yang berfirman kepada Nabi Muhammad, pencipta langit dan bumi. Yang salah itu yang berfirman kepada Paulus. Itu bukan pencipta langit dan bumi. Kalau Lukas, Markus, Matius, Yohanes kan memang nggak ada firman di situ, hanya hasil penyelidikan. Tapi kalau Paulus itu mendapatkan pengajaran dari Kristus. Kristus yang mana nih? Kristus yang dinubuatkan Yesus. Bila ada orang yang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia alias penjara, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Jadi surat-surat Paulus itu berasal dari Kristus. Sedangkan Al-Quran itu berasal dari pencipta langit dan bumi yang datang lebih dulu kepada para nabi. Makanya tadi disebutkan di dalam Al-Quran ketika saya menjelaskan tentang pertanyaan saudara Restrum, bagaimana Allah menyatakan diri kepada Bani Israel dengan Allah mengatakan Allah memilih mereka sebelum mereka ini ingkar kepadanya. Walaqad akhazallahu mitsaqa Bani Israil. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian bagi Bani Israel dan mengangkat 12 suku di antara mereka, dan Allah berfirman kepadanya, Inni ma'akum. Orang Yahudi ada enggak yang menolak kalau Tuhan kami itu sama? Enggak ada yang menolak. Karena memang Tuhan kami sama-sama, laisa kamitslihi syai'. Tuhan kami itu satu. Cuman di kalangan Yahudi ada yang membuat Tuhan-Tuhanan.
Tetapi Tuhan yang datang kepada mereka yang mengajarkan Torah, mengajarkan Injil, mengajarkan Zabur, itu adalah Tuhan yang satu. Tadi di dalam lebih utama, saya menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim menjelaskan kepada keturunannya agar kemudian mereka berserah diri hanya kepada pencipta Rabbul Alamin, Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu saya sudah jelaskan tadi lebih awal. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kalian Kristen ini yang penyembah Kristus aja yang nongol di tengah-tengah menolak itu. Sementara kami dan Yahudi tak pernah kami ribut tentang Tuhan. Tidak pernah. Yang diributkan hanya tanah perjanjian. Sama-sama ahli waris. Keturunan Ishak ahli waris, keturunan Ismail ahli waris. Berarti Tuhan kami sama. Hanya saja ada di antara mereka yang ingkar. Begitu juga di Islam ada di antara kami yang ingkar. Tetapi Tuhan yang datang itu cuma satu. Rabbus samawati wal ar laisa kamislihi syai'. 2 Samuel 7:22. Dia yang maha adil, dia yang maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Itu Tuhan kami sama, kami Tuhannya. Yang beda itu kamu, Tuhanmu itu Kristus, makhluk yang keluar dari kubur. Sedangkan Kristus yang asli bertuhan kepada Tuhan yang disembah oleh umat Islam juga, yang disembah oleh umat Israel juga. Hanya Kristen yang berbeda, menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur sebagai duplikat yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ma katalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Dan dijelaskan khotbah Petrus, dia yang mereka bunuh telah dijadikan menjadi Kristus bagi mereka, sang angkatan jahat ini. Itu saudara, jadi nggak usah terlalu jauh. Zakaria, Ismail aja, Ismail. Ingat ya saudara, ingat ya, Abraham itu memiliki keturunannya, memiliki 3 bahasa serumpun. Ibrani, Aram, dan Arab. Terlalu panjang tapi nggak ada isinya gitu loh. Berarti otakmu nggak berfungsi berarti. Otakmu nggak berfungsi berarti kalau kau katakan nggak ada isinya. Otakmu nggak berfungsi berarti kalau nggak ada isinya. Karena saya jelaskan berdasarkan data. Gitu udah jangan ganggu sebelum saya sepak bokongmu ke gereja. Jangan ganggu. Begitu saudara. Jadi Abraham memiliki keturunan. Keturunannya memiliki 3 bahasa serumpun yang tidak bisa Anda campur adukan dengan bahasa Yunani Anda itu. Gak bisa. Bahasa Ibrani, bahasa Aramaik atau bahasa Suryani, dan juga bahasa Arab, itu bahasa serumpun. Bahasa keturunan Abraham yang kalian tidak punya hak untuk mengganggu gugat mereka. Mereka adalah sebangsa, setanah air, seayah, seibu. Tidak boleh Anda ganggu. Kristen penumpang gelap. Kalau kami bukan Bani Israel, tapi di tengah-tengah Bani Ismail muncul seorang tokoh yang diutus oleh Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub, yang diminta untuk kepadanya oleh keturunan Nabi Abraham dunia yang akan mendapatkan berkat. Dan itu hanya dari keturunan Ismail, bukan dari Ishak. Kenapa? Karena dari keturunan Ishak itu tidak lagi sampai kepada turun melewati Yesus, hanya sampai kepada Nabi Isa. Setelah Nabi Isa hanya ada muncul Isa palsu. Isa palsu inilah yang mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa jadi pengikut. Itu Isa palsu itu Al-Masih palsu. Karena Al-Masih yang sah, Kristus yang sah, Matius 15 mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa untuk Bani Israel, Yesus Kristus anak Maria hanya untuk Bani Israel. Yang untuk seluruh bangsa itu adalah Kristus palsu yang kalian sembah. Pelajari itu lebih baik daripada Anda congor, nggak ngerti, nggak menentu. Silakan. Ya. Ini kan makanya memahami suatu kitab suci sih harus dari dasar ya. Kalau dasarnya salah ya ujung-ujungnya juga salah. Jadi kalau Anda berbicara lagi, Ismail itu kan berasal dari kata Yismael ya, Yismael. Jadi Yismael itu apa sih artinya kan gitu. Jadi Yismael itu kan Elohim mendengar. El di situ juga tidak mengacu pada kata Allah. Jadi kalau Anda mengatakan itu mengacu pada kata Allah, berarti itu orang Arab gitu. Berarti bukan Ismail yang keturunan dari Abraham sendiri. Kalau Anda mengatakan itu adalah keturunan dari Abraham, maka Yismael itu adalah Elohim yang mendengar, atau dengan kata lain itu kan
kata Tuhan dari Ibrani kuno begitu. Jadi kalau kita lihat lagi nabi-nabi sebelumnya itu semua tidak ada mengacu kepada Allah. Semua mengacu kepada Tuhannya orang Yahudi, yaitu siapa? Yahweh maupun Elohim. Karena kan tidak mungkin disebut Allah itu Elohim kan? Begitu. Jadi kalau Anda bernarasi panjang lebar tapi Anda tidak memahami dasar ini, maka semua narasi Anda jadi kosong, Bang Juma. Begitu. Jadi harap untuk lebih berpikir lagi sebelum berbicara, harap lebih teliti lagi dalam melihat sebuah data gitu. Jadi Anda di sini bernarasi panjang kan capek, tapi isinya sebenarnya kosong gitu loh, Bang. Oke, saya mau tanya, Anda terlalu sombong berbicara. Apa hubungannya Elohim, Yotevave dengan Theos? Silakan Anda jawab. Oke, saya jawab ya. Silakan. Anda jabarkan kepada saya secara linguistik. Yotevave, kenapa di Kristen berubah menjadi Theos? Silakan. Secara linguistik ya. Histori bahasa yang Anda harus jelaskan kepada saya. Karena Anda terlalu sombong, terlalu ponga untuk menjelaskan itu kepada saya, sesuatu yang hanya dasarnya kebencian dan penolakan saja. Silakan Anda tunjukkan kepada saya bagaimana Anda menyambung-nyambungkan Yod, He, Vav, He, Elohim dengan Theos milik Kristen. Silakan. Oke. Itu dah. Itu ya, Bang. Kalau saya kan pendiskusi gini, saya nggak mau mutar ke sana, mutar kemari ya. Jadi sebenarnya kalau iya sebentar, ini saya mau ngomong beberapa ini, Bang Juma. Sebentar, saya ngomong ya. Jadi secara linguistik tidak ada hubungan langsung antara YHWH dan Ya stop Bang, clear itu. Jangan diterusin, nanti tersesat Abang. Iya, nggak usah lagi. Apalagi buat apa lagi kamu teruskan? Ternyata Kristen menuhankan Theos, orang Yahudi menuhankan Yotevave. Nggak ada kalau secara hubungannya. linguistik ya nggak ada, karena bahasanya kan berbeda, Iya, bro. berarti dengan demikian, kalau Anda menolak Al-Quran yang jelas-jelas berasal dari keturunan Yishmael, apalagi Bible, kan tak ada hubungannya orang Yunani dengan. Kan ada pertanyaan lanjutannya itu, Bang Juma. Ya silakan Anda uraikan dulu dasarnya dulu. Oke. Anda mengatakan harus kembali kepada dasar kan? Anda kalau salah dasarnya maka salah semuanya. Silakan Anda tunjukkan kepada saya secara histori linguistik apa hubungannya Yotevave dengan Theos. Silakan. Oke. Jadi begini, kalau dulu kan orang menyebutnya Elohim, tiba-tiba kok berubah jadi jadi Theos ya. Jadi kalau di masa kehidupan Yesus, di situ kan penjajahan zaman Yahudi Romawi ya. Jadi zaman Romawi itu yang digunakan bahasa apa ya? Bahasa Bahasa daripada Yunani. Jadi itu kenapa berubah jadi Theos ya, karena itu. Jadi hubungannya bersifat konseptual dan teologis, bukan linguistik. Jadi Theos adalah kata Yunani yang digunakan untuk merujuk pada entitas ilahi ya. Jadi kenapa itu disamakan dengan YHWH. Jadi YHWH pada orang Yahudi itu kan menyebut juga dengan Tuhan begitu. Itu sama kata umum untuk menyebut Tuhan, cuma lain bahasa begitu. Tapi kalau bersera abangku ini, bersera saudara. Makanya saya selalu memanggil saudara ini panggilan Kibinirin. Theos bagi pemilik bahasa apa? Theos bagi pemilik bahasa apa? Dewa. Tuhan. Mana ada kayak gitu? Tuhan dalam bahasa Yunani akontas, bukan Theos. Akontas itu Tuhan, God. Sedangkan kalau Theos itu merujuk kepada dewa-dewa mereka. Nah sekarang apakah Yotevave itu dewa? Itu sama Bang, ketika Anda berbicara bahasa Arab, Elaha itu diterjemahkan ke dewa. Elaha itu dewa loh. Aduh, sudah. Mungkin ada dari yang lain. Sudah saudara Kebinirin, daripada Anda malu gitu ya. Ya, silakan lagi. Bang Rostrom, silakan Bang Rostrom. Ditanggapi dulu Bang Rostrom. Bang Juma baru sadar lah kalau diskusi sama orang sombong sekaligus plus. Gila kepala ini. Enggak Bang Andi, mudah-mudahan hidayah. Saya kan bilang sebenarnya saya ini kan pendiskusi yang jujur gitu loh Bang. Iya jujur. Jujur tapi jangan sombong Bang. Iya, silakan yang lain. Bang Rostrom mungkin tadi mau ngomong. Silakan Bang Rostrom. Iya, saya cuma mengingatkan betul itu kalau Bang Zuma sebenarnya dari awal itu Bang Zuma bukan bernarasi tanpa data ya, karena Bang Zuma selalu mengutip dari teks yang ada. Nah, sedangkan jawaban dari yang lain tadi yang diturunkan juga itu
menjawabnya secara dogmatis. Dia tidak pernah justru malah secara sentimen negatif ya. Seperti itu kalau saya. Terus kemudian Bang Zuma meminta untuk menjelaskan secara linguistik, historical. Justru Bang Kebenaran nggak bisa. Nah, kalau Bang Kebenaran bisa menjelaskan itu, mestinya bisa membantah Bang Zuma. Itu maksud saya. Terima kasih. Saya nggak karena kan dari awal narasi Bang Juma sudah salah mengganti kata Allah itu dengan Elohim itu dengan Allah. Sementara kan saya terangkan tadi Zakaria itu apa maknanya, Yahya kan itu kan Yohanan di dalam bahasa Ibrani, maknanya apa begitu. Jadi Isa itu kalau kita tinjau dalam bahasa Ibrani namanya kan Yesua tuh. Yesua apa artinya? Keselamatan dari Yahweh. Kan nggak mungkin tiba-tiba dari Yahweh menjadi Allah begitu teman-teman. Ini dasar loh, dasar sekali. Jadi kalau kita melupakan dasar ini maka ke belakangnya semua akan jadi ngaur. Begitu juga ketika Yahweh berubah menjadi Theos. Ayo. Kan saya katakan tadi, ini kan kata Theos sebenarnya sebelum perjanjian baru sudah ada ya kata Theos ya. Iya, begitu juga kata Allah. Kata Allah ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad itu datang. Orang-orang Quraisy memanggil pencipta langit dan bumi itu dengan panggilan Allah. Makanya kakeknya bernama Abdullah. Kenapa bisa demikian? Karena itu sudah menjadi warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran menjelaskan ayat yang saya bacakan tadi. Begitu saudara, Anda tidak bisa memisahkan secara darah, secara silsilah Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Abraham. Anda nggak bisa patahkan itu. Sedangkan Kristen, siapa yang mendirikan Kristen ini? Paulus. Coba, siapa nama bapaknya? Lukas, siapa nama bapaknya? Matius, siapa nama bapaknya? Markus, siapa nama bapaknya? Penulis Yohanes, siapa nama bapaknya? Petrus, siapa nama bapaknya? Bisa Anda uraikan? Nggak bisa. Jadi cuman sentimen ajanya yang Anda dasari dalam berdiskusi. Bukan kayak begitu saudara. Anda lihat kitab Talmud, Anda lihat kitab Tanakh, Anda lihat targum orang Yahudi ketika mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yod-Heh-Vav-Heh mereka terjemahkan, alibahasakan dengan Allah. Itu loh. Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai Yod-Heh-Vav-Heh dalam bahasa Yunani, larinya ke Theos. Apa hubungannya coba kira-kira? Sedangkan Ibrahim punya anak. Anda nggak bisa lupakan itu. Anaknya Yismail, anaknya Ishak. Tadi Kejadian 22 nomor 18 itu loh. Sudah jelas sekali bahwa oleh keturunan mula dunia, bumi ini akan penuh dengan berkat. Keturunan yang mana? Kalau dari Kristen, coba benang merahnya. Siapa yang di Kristen yang diklaim? Yesus misalnya. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Ada. Ada yang bisa menjelaskan hubungannya secara benang merah? Ada. Tidak ada saudara. Cuman Paulus dari suku Benyamin. Anda tahu tidak betapa ngerinya Yakub ketika menubuatkan Benyamin? Anda tahu nggak? Di Kejadian 49 Anda runut mulai dari data 1 sampai ke bawah data 27-nya. Begitu Nabi Yakub mengumpulkan anak-anaknya, sini semua anak-anakku 12, mari aku akan menubuatkan tentang cerita-cerita apa yang akan kalian alami keturunanmu ke depan. Diceritakan Natalil, diceritakan Nat, diceritakan Yusuf, diceritakan kemudian siapa? Yehuda, diceritakan, semuanya diceritakan. Tiba pada masa Benyamin, apa kata Yakub? Benyamin, nanti lakumu seperti serigala, mencuri, merampas, lalu pada sore harinya kau membagi-bagikan hasil rampasanmu. Benyamin berlaku seperti serigala. Yesus berpesan, waspadalah kepada serigala. Paulus mengaku sebagai keturunan serigala. Filipi 3 nomor 5, aku adalah keturunan serigala alias Benyamin. Ngeri itu. Paulus mengambil kitabnya orang Yahudi. Apa yang diambilnya? Taurat. Taurat itu diambil, dinarasikan Taurat itu. Taurat itu telah digenapi, Taurat itu adalah sampah, Taurat itu tidak berguna, Taurat itu begini dan begono. Dijual kepada non-Yahudi. Itu namanya dirampas, merampas dan membagi-bagikan hasil rampasannya kepada non-Yahudi. Lahirlah Kristen. Agama yang dihasilkan dari serigala, yang mencuri,
hukum yang datang kepada Bani Israel lalu diambil, dijadikan sebagai sampah bagi mereka hanya untuk melancarkan penuhanan konsep kepercayaan keyakinan nenek moyang mereka itu penyembahan terhadap dewa-dewa. Paham sampai situ? Makanya kalian masih ada Natal, ada Tahun Baru, ada Sinterklas, ada ini, anak ini, dan seterusnya. Kenapa berasa seperti itu? Karena sejatinya yang kalian anut itu adalah ajaran Romawi kuno, Yunani kuno, yang menjadi sinkretisme pernikahan antara ajaran Tauhid dengan ajaran Trinitas. Digabungkan, lahirlah Kristen. Yang mana konsepnya itu tidak berdasarkan atas pewahyuan, tapi berdasarkan dari hasil buku-buku yang mereka ambil yang disesuaikan dengan konsep pesanan kekaisaran Romawi. Paham ente? Kenapa orang Kristen mengatakan bahwa Injil Thomas itu palsu, Injil Andreas palsu, Injil Barnabas palsu, Injil Filipus palsu? Kenapa? Apa dasar penilaiannya? Siapa yang memiliki otoritas untuk mengatakan ini palsu, ini asli? Siapa? Yesus kagak? Lalu siapa? Bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja ini siapa? Orang Roma. Berarti mereka menerima Injil yang berkesesuaian dengan budaya lokal Romawi Yunani. Sampai sini paham? Jadi nggak ada hubungannya Yesus itu dengan orang Kristen. Tapi kalau Kristus yang palsu, itu berhubungan dengan angkatan jahat. Yang menyalib Yesus, itu angkatan jahat. Yang diberi tanda angkatan jahat itu orang Farisi. Orang Farisi inilah yang kemudian menyeberang, meninggalkan Yerusalem, membuat orang-orang Roma menjadi pengikutnya. Jadilah Katolik Kristen pertama kali. Angkatan jahat yang mengajarkan itu, bukan Yesus yang mengajarkan anak Maria, bukan. Kalau anak Maria berpesan, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ente bukan Israel. Anda baca Yehezkiel 5 nomor 12, apa kata Tuhan? Sepertiga aku bunuh, sepertiga dimakan makanan buah, sepertiga mati kelaparan, sepertiga lagi aku hamburkan ke seluruh penjuru bumi. Inilah yang Yesus katakan di dalam Yohanes 10 nomor 16, masih ada lagi dombaku di luar daripada kandang. Aule itu kandang Yerusalem. Masih ada lagi di luar. Siapa mereka ini yang di luar? Domba-dombaku yang ada di luar ini, Bani Yakub yang sudah dihamburkan Tuhan sepertiga dari yang Tuhan bunuh, yang Tuhan lenyapkan, yang Tuhan matikan karena penyakit. Itu. Jadi sepertiga ini adalah domba yang Yesus minta kepada muridnya untuk pergi ke seluruh dunia. Jadikan mereka, untuk pergi ke domba-domba yang sesat ini. Matius 15, Matius 10, nomor 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau jangan ke bangsa orang Samaria, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau dombanya ada di Indonesia, ya ke sana. Dombanya ada di Jepang, ke sana. Dombanya ada di Afrika, ya ke sana. Tapi hanya untuk Yakub punya anak. Bukan kepada kita orang Indonesia ini. Yang asli orang Indonesia bukan. Dia hanya mencari Bani Yakub yang sudah berserak ke seluruh penjuru bumi turunannya. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kalau Anda berbicara dasarnya dulu. Anda kalau berbicara mengenai dasar, berarti Anda harus kembali ke bahasa Yunani. Sudahkah Anda bisa baca bahasa Yunani? Sudahkah Anda bisa membaca bahasa Ibrani? Kalau berbicara dasar. Gitu saudara, jangan mulut besar tapi tong kosong. Begitu kawan, terima kasih. Dilanjut sahabat, saya ibadah dulu sejenak 10 sampai 15 menit. Silakan. Siap Bang Usama. Bang Rostrom, monitor Bang Rostrom. Tanggapannya dong Bang Rostrom. Akademisi, kita perlu tanggapan akademisi nih. Silakan Bang Rostrom. Sudah cukup jelas. Saya memberi waktu ke teman-teman Kristen saya yang lain. Saya cukup clear saya dengan penjelasan ini. Nanti tiganya turun nanti Bang Wandi. Nggak ada kesempatan. Enggak apa-apa Bang Rostrom, enggak apa-apa. Di ini aja, isi aja dulu sedikit Bang Rostrom, biar teman-teman Kristen juga bisa tercerahkan yang di sini. Enggak sih, tadi kalau kita mengulang dari tadi pagi ya, pembahasan tadi pagi yang cukup sangat ilmiah dari sumber Bible itu bagaimana, penulisan oleh Paulus itu bagaimana. Sebenarnya pergeseran bahasa ini sudah tidak perlu diperdebatkan lagi gitu. Karena apa? Dari buku-buku yang tadi sudah saya buka itu juga, dari Lai juga mengatakan bahwa Paulus menyusun ulang semuanya itu dan itu diakui gitu loh. Nah, jadi sebenarnya tidak perlu diperdebatkan itu asal. Datanya dong Bang Rostrom, datanya mungkin yang teman-teman Kristen yang lain ini belum lihat datanya dong. Ini saya bergeser lokasi Bang, bergeser lokasi. Jadi nanti kalau balik tadi. Nah, mungkin abang-abangku, teman-temanku Kristen ini tadi nggak menyimak, jadi naiknya di tengah-tengah gitu. Padahal sudah kita tunjukkan dan ada
beberapa yang memang itu ya diakui gitu, termasuk penggunaan bahasa gitu. Sedangkan kalau kita mengacu kepada zaman Yesus atau zaman Yesua, itu kan di sinagog-sinagog Babelnya tidak menggunakan bahasa Yunani kan, seperti itu. Itu kalau di kampus ya, kita belajar di kampusnya seperti itu. Tadi juga saya tunjukkan buku-bukunya gitu. Jadi tidak perlu diperdebatkan kalau soal tentang pergeseran istilah ya. Memang secara rumpun kita mengakui di sekolah teologi pun mengakui bahwa rumpun dari Ibrani ini ada Aramaik juga gitu loh, ya kan. Jadi itu yang disampaikan tadi oleh Bang Zuma betul, itu pergi untuk ke Roma, itu udah saya jelaskan tadi pagi itu loh Pak Bang Pandi. Jadi nanti kalau saya habis ini bergeser, saya akan tunjukkan itu lagi bukunya. Ya ini perlu Bang, karena begini Bang Rostum, kadang-kadang teman-teman Kristen ini kalau kawan-kawan Muslim yang sampaikan nggak mau dengar dia, kecuali kawan-kawan Kristen sendiri yang sampaikan, biar mereka langsung paham begitu, langsung menerima. Oke. Bang Rustum ini rupanya Kristen Bang ya, begitu ya Bang Pandiar. Bang Rustum ini Kristen. Yap, betul Bang. Iya. Berarti Bang Rustum ini juga percaya Yesus telah mati dan bangkit di hari ketiga ya Bang Rustum ya? Secara KGK begitu Bang, misteri iman Enggak, kita. secara iman lah. Anda mengimani itu atau enggak kira-kira Bang Rustum? Bahwa percaya Yesus itu telah disalib, mati dan bangkit. Percaya enggak kira-kira Bang Rustum? Di buku itu ditulis, dan di KGK saya mempercayai bukunya. Saya nggak tanya Ditulis. buku, saya tanya iman abang nih. Abang percaya itu katanya enggak? Bang, percaya Enggak, katanya. dia nggak ada jawab itu kok. Gimana sih? Bang Rostrum Ya. dijawab kembali Bang Rostrum, imannya. Apa Bang Rustum ini percaya bahwa Yesus itu telah disalib, mati dan bangkit di hari ketiga? Sesuai buku selama ini saya percayai. Sesuai buku, jangan sesuai buku Bang, menurut iman abang. Sesuai iman Bang, sesuai Itu toh. iman. Loh, Iya, bukan iman saya sesuai buku. dasarnya dari mana dong? Dari mana? Aduh, Saya ini dasarnya Bang dari mana? muter-muter Bang Rustum ini. Dia nggak pernah menjawab Enggak, secara langsung. abang ini Ini ingin dari menjebak mana? dan meragukan saya. Masalahnya begitu. Enggak, saya nggak Ada menjebak sentimen loh. negatif. Enggak, saya nggak sentimen negatif. Saya hanya memastikan saja begitu. Karena sejauh ini ya, tidak ada seorang Kristen pun yang meragukan tentang Paulus. Tapi abang ini kayaknya meragukan tentang kebenaran dari Paulus begitu. Jadi Saya tidak meragukan tentang Paulus. Itu Paulus Jadi- menulis kitab di buku saya tunjukkan Bang. Yang memang saya mengakui Paulus yang menulis kan. Itu saya diskusikan dengan akademisi tadi pagi. Apa tadi ada Bang Jibril juga. Iya, Yang menulis semua kan yang Anda Paulus. diskusikan. Ya. Berarti maksud saya gini loh Bang, ini kan sebenarnya kalau kita berbicara Alkitab, berbicara kitab suci, ini sebenarnya kita masuk ke ranah iman sebenarnya kan. Karena semua yang tertulis di situ, kita nggak bisa buktikan secara empiris. Jadi secara nyata kita nggak akan bisa buktikan itu gitu. Jadi Oke, ketika kita saya potong. Iman saya Bang, saya tidak menggunakan LAI. Tapi iman saya menggunakan Bible yang di luar Indonesia. Itu Contohnya? mengatakan Jesus Lord. Oke, saya mengakui itu. Jesus Christ, saya mengakui. Jesus Lord, saya mengakui. Hmm. Oke, Jadi Anda mengacu Kalau di kepada KJP, begitu contohnya Bang Rostrum ya. iya, salah satunya ya. Jadi kalau abang lihat kalau kita beralih ke KJP, di situ juga Abraham memanggil Tuhan itu siapa dengan sebutannya Bang? Lord juga kan? Bukan God. Kalau abang lihat lagi di Perjanjian Lama, dia menyebut Tuhan itu Lord juga. Begitu Bang. Jadi kalau Anda mengacu keluar, ya artinya kan di sini perbedaan Lord dan God hampir mirip kan? Tidak ada perbedaan sebenarnya. Oh, bukan, karena setelah penulisan Paulus itu terjadi 3 pribadi. Di KGK pun disebutkan bahwa 3 pribadi berbeda. 3 pribadi yang berbeda. Itu dalam KGK Katolik ya. Saya nggak mau keluar dari KGK Katolik. Jadi 3 pribadi itu gitu. Nah, sedangkan Anda tadi menanyakan keimanan saya. Saya tidak menggunakan LAI. Saya menggunakan yang di luar LAI, di luar Indonesia. Jesus Lord, Jesus Christ, saya percaya. Jesus, berarti Anda nggak percaya Yesus itu Tuhan ya? Anda nggak percaya itu Tuhan, begitu ya Bang Rostrum? Jesus Kalau Anda- not God.
Jesus not Father, Jesus not God. Itu Tanya Tuhan. abang pergi Enggak. keluar deh gitu. Iya. Jesus not God. Berarti abang juga nggak? Saya Sebentar, Bang. percaya. Berarti abang nggak? Satu ya, satu dong, kalau begitu. Oh, apa? Pada mulanya adalah firman menjadi itu dah. Betul. Gini loh, kita kembali ke logika ya. Ini kita ditonton oleh teman-teman Muslim ya. Jadi saya akhirnya membuat apa adanya lah ya, biar kita ditertawakan bersama, nggak ada masalah. Kenapa saya beralasan bahwa Jesus not God? Ya, itu nanti akan berurusan dengan saat Yesus dicobai di padang gurun, Bang. Itu banyak sekali rentetannya secara teologis, dogmatisnya nanti panjang ke bawah. Ini kajian ini dibahas di teologi, di sekolah teologi. Bahkan ini sampai S3 saya infokan ya. Bang Jadi Rostro, kalau kita Bang mengatakan, ya, izin, ini kesempatan untuk mendidik jemaat-jemaat tahunan, Bang Rostro. Silakan. Kayaknya nggak jadi tepat kalau di sini ya, misalkan Bang ya. Rostrum. Nanti gini aja Bang Rostrum, sebentar Bang Betul. Rostrum. Saya nggak potong ya. Gini, nanti ini kayaknya nggak tepat di sini karena ini teman-teman Muslim sendiri ya. Itu kan nggak beriman ke situ, jadi kayaknya susah. Betul. Oke, Iya. saya turun aja lah. Terima kasih ya, terima kasih. Loh, jangan turun. Terima kasih ya Bang Fandi ya sudah naikkan. Ya, saya lebih suka berdebat dengan Bang Zuma daripada Bang Rostrum. Nanti kalau Iya. debat soal nggak tepat di sini gitu loh. Silakan. Anda Kristen kok, ini Anda sesama Kristen kok. Ini loh bro, baru saya ngomong nih, Anda sesama Kristen beda Tuhan loh. Ini yang penting nih. Nggak ada beda Para seru, Tuhan, nggak ada. Cuman beda pemahaman saja. Beda pemahaman. Beda Tuhan. Beda Tuhan. Kabur. Memang berat kalau diskusi sama akademisi. Berat sama Bang Rostro. Iya, akademisi sama orang sombong. Pak Rostrum, apa bedanya Kristen lokal LAI sama Kristen Eropa King James Version? Bedanya apa? Ya, kalau di luar Indonesia kan Jesus Lord, Jesus Messenger of God, Jesus Christ, yes, Jesus God, no. Kan gitu Bang, sederhana. Saya ditanya, apakah saya beriman, percaya saya dengan Yesus? Saya percaya, Yesus Lord, Yesus Messenger of God, Jesus Christ, saya percaya sampai sekarang. Kok masih dianggap saya nggak percaya, bagaimana dong? Salah saya di mana dong? Tapi di Indonesia menjadi God loh. Iya, nah itu dia. Makanya jadi panjang nanti itu di dogmanya. Saat nanti jemaat awam itu mempelajari semua Bible-nya secara sistematika teologis seperti yang diajarkan di sekolah teologi, bubar itu nanti. Makanya saya menjaga di sana. Termasuk di Katolik ada KGK yang tentang Trinitas itu saya jaga. Supaya nanti nggak melebar. Karena kan begitu kita berkomitmen itu akan meruntuhkan sekian puluh ayat tentang Bapa itu sendiri. Seperti itu, Bang. Tadi ada satu tanggapi, bro. Ini ya, bahasa serumpun nih tadi, mundur dulu ya. Ini Anda pilih nih, bahasa serumpun ya. A, Aramaik, Ibrani, Arab. B, Aramaik, Ibrani, Yunani. Yang mana yang benar, bro? Kalau dari sejarah kritik teks kita di sekolah teologi yang A. Berarti Yunani dikesampingkan ya. Terima kasih. Ya, Yunani kan bergeser, iya. Tapi maaf Bang, kalau menurut saya itu walaupun LAI itu berbeda dengan apa yang Abang sampaikan tadi, menurut saya Alkitab yang ada di terjemahan LAI itu sudah benar sekali. Nyatanya itu benarnya di mana, Bang? Dan faktanya itu, datanya itu dari lembaga LAI sendiri itu diakui. Coba tes satu huruf Bang, tes satu huruf langsung ya. Teos Ya, itu, nah, dengerin dulu Bang. Teos dulu Bang, jangan, kan terjemahan, jadi ke original text dulu. Teos itu Bang, kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris apa Bang? Setuju? Teos. Iya, Tuhan. Tuhan. Oke. Teos diterjemahkan ke, Teos ke bahasa Inggris. Lord. Rostrum, Teos ke bahasa Inggris kok Lord? Enggak, maksud saya itu tadi. Tar dulu Bang. Satu kata doang ini Bang, tar dulu.
God, Bang Andi ini Ya barang yang terjadi Bang ini tidak Sutejo, izin dulu satu. Ini kan jangan diperpanjang. Theos ke bahasa Inggris apa bang? Itu doang. Bang Restrum, Theos ke bahasa Inggris apa bang? ya Theos ke bahasa Inggris. Iya. Dewa. God lah bang. God. Kan dewa bukan bahasa Inggris. God. God. God ke bahasa Indonesia Tuhan ya. Oke, Iya. baik. Pak Sutejo, Theos ke bahasa Indonesia apa bang? kalau tes bahasa Indonesia itu ya bisa dikatakan logika, bisa dikatakan tadi rostum itu apa tadi? Kita enggak tahu bahasa Inggris. Bang, Itu. diulang ya. Saya itu keyakinan saya itu di LAI. Astagfirullahaladzim. Kenapa Di dipanjangin bang? LAI. Saya Iya. keyakinan di Ini LAI kan menerjemahkannya dari Yunani kata Theos di Yohanes 1. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa Pak Sutejo? Kalau mau bilang dewa ya tidak bisa karena namanya kalau mau dibahasakan Indonesia Theos itu ya semacam sesembahan. Sekarang begitu, terjemahan LAI coba baca Bang Yohanes 1. Benar nggak tuh terjemahan itu? Ya kenyataannya lo disahkan berarti benar. Benarnya bagaimana? Loh, sudah diterbitkan Na'udzubillah min zalik. Orang udah blow on, nggak mau jujur, nggak mau belajar. Begini nih, udah sombong Kalau pula lagi. sesat, kalau tidak sah berarti tidak diterbitkan. Ini Bang. bukan sah dan tidak sahnya, Bang. Saya ini ingin Anda jujur saja. Theos itu ke bahasa Indonesia apa? Ya tanya sama Pak Pendeta Rostrum itu kalau banyak. Astagfirullahaladzim. Keyakinan LAI sudah itu yang gampang dimengerti, dipahami. Bagaimana mau mengerti kalau salah terjemah, Bang? Loh, kalau salah terjemah itu tidak mungkin diterbitkan, Bang. Ya karena memang ini kan Menteri dipaksakan, Agama sana. Bang. Ini dipaksakan untuk membohongi Anda. Loh, lah ya itu justru kalau dibohongin kenapa kok diterbitkan? Ini Ya sudah tanya terjadi. dia kenapa diterbitkan. Tanya dia kenapa diterbitkan. Berarti benar. Ini konsumsi intern Kristen, nggak boleh orang ikut campur. Anda lah yang menjadi seorang yang jujur menerjemah. Karena Anda korbannya ini, bro. Anda yang korban. Tanya aku aja Bang Andi. Bang Andi tanya aku aja Bang. Ya. Wah, Theos bahasa Indonesia apa ya? Nah, Kujiro. Theos. Theos ke bahasa Indonesia apa? Dewa. Yohanes 1 apa? Coba baca Yohanes 1. Pada mulanya Allah. Loh, kok ada Allah? Katanya dewa. Aku belum selesai loh. Itu kan Theos. Theos itu kan dewa, ya kan? Dewa ke bahasa Inggris jadi God, ya kan? Nah, God ke bahasa Indonesia jadi Tuhan. Iya. Terus Iya. terjemah yang lainnya apa? Pada mulanya Allah. Ya, kok ada Allah? Nah, itu sebenarnya salah tulis Bang. Harusnya nggak ada hanya. Salah LAI udah. Jadi berarti LAI salah udah. Pak Sutejo ngebenerin yang salah. Ya udah cukup. Kembali ke hostnya. Begitu dong, jujur gitu loh. Selesai kita. Tapi kalau ngeyel saya tabok. Jangan ngeyel saya tabok loh. Bang Sutejo mau tanya, Bang Sutejo kan percaya LAI. Kalau Katolik Roma itu didirikan oleh Rasul Petrus ya, secara iman ya, betul nggak? Iya betul. Ya? Iya. Betul. Oke, sekarang saya mau tunjukkan apa itu? Ini LAI loh yang menyebutkan ya. Saya mau tunjukkan ini LAI yang menyebutkan. Nah ini LAI ini Bible saya cukup tebal ya. Di sini disampaikan LAI Indonesia mengatakan bahwa gereja Katolik Roma itu yang mendirikan bukan Petrus, Rasul Petrus atau rasul yang lain, justru dari orang Makedonia, bukan rasul. Ini orang LAI ya. Sekarang yang benar yang mana? Ini Bible saya loh, LAI loh. Katanya Bang percaya LAI. Nah ini kami sedang mengkritik habis-habisan LAI, sedangkan Abang ini justru membela LAI benar. Nanti besar kepala itu LAI nanti. Oh dia banyak salah tulis kok. Ini Bible saya LAI loh saya punya. Masa nggak bisa kebaca ini? Intinya salah terjemah pasti salah Tuhan. Yakin itu. Salah terjemah pasti salah Tuhan. Salah sembah udah.
Restroom. Salah sembah pasti salah Tuhan. Salah terjemah pasti salah Tuhan. Ya salah semua. Bagaimana Bang Sutejo untuk LAI? Ada yang perlu dikoreksi atau tidak ini? Loh, salah Tuhan atau salah terjemah mengapa kok disahkan Bang dengan pemerintah Bang? Urusannya pemerintah sama itu loh. Gak ada urusannya. LAI itu mandiri. Gak ada urusannya pemerintah untuk koreksi. Yang koreksi adalah Kristen yang berpikir. Anda lah yang berpikir koreksi. Pemerintah yang nggak ikut campur. Dia lembaga yang mandiri. Ngerti nggak sih artinya lembaga mandiri? Dia bukan bagian dari pemerintah. LBI itu nggak ada hubungannya dengan pemerintah. Kalau seandainya boleh kita dipanggil ikut campur dalam hal menerjemahkan, ya sekiranya baguslah kita bantu LAI-nya untuk menerjemahkan jujur. Anda ini korban. Paham nggak sih? Loh, kalau seandainya korban, saya sendiri. Lah ini ribuan ratusan gereja yang menerima ini masa bodok-bodok semua. Ya korban semua, Pak. Buktinya sudah ada hampir 200 pendeta loh di Indonesia ini ingin kembali menerjemahkan ulang. Aldo sudah, pendeta Yakob Sulistyo sudah mengeluarkan terjemahan-terjemahan di luar LAI gitu, Bang. Ya, Lu pikir nggak ada yang berontak? Juga. Banyak yang berontak, Bang. Banyak yang berontak di luar LAI, Bang. Lu pikir LAI doang yang ada? Baru Bang Andi rata-rata pendeta besar ya, pendeta besar ya. Iya, pendeta besar. Sutejo ini pendeta telepon ini orangnya suruh masuk nih. Coba gua teleponnya, mudah-mudahan siang mau masuk nih. Tunggu. Iya, Sutejo pendeta apa kau Sutejo? Oh, saya ini. Aku Protestan juga saya ini. Soalnya gampang protes saya. Mulanya gampang protes. Kau seleting dengan Bang Zuma, kok kayak gitu kau nggak belajar. Aduh. Bang Zuma ini ngomong lah aku ki adik sekelas jangkrik. Aja ngono lah.